Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kerusakan kayu yang disebabkan oleh jamur. Kenapa sih jamur menyerang kayu? Nah, ada dua alasan teman-teman. Yang pertama, karena kayu merupakan bahan berlignoselulosa yang kaya nutrisi bagi jamur. Nah, jamur tidak seperti tumbuhan lainnya yang punya klorofil, sehingga tidak mampu menghasilkan nutrisinya sendiri melalui proses fotosintesis. Jamur harus menguraikan bahan organik yang telah tersedia menjadi senyawa yang lebih sederhana sebagai nutrisinya dengan bantuan enzim yang dihasilkannya. Nah, alasan kedua, karena kayu merupakan substrat yang diperlukan untuk media tumbuh dan berkembang biak bagi jamur. Kayu itu merupakan bahan higroskopik yang bisa menyerap kelembapan atau air dari sekitarnya. Nah, dalam konstruksi, kayu yang sering terkena air hujan langsung, bocoran, atau terkena tempiasnya sering menjadi media tumbuh jamur yang baik, terutama bila kayu yang digunakan tergolong tidak awet dan tidak diberi perlakuan yang dapat meningkatkan ketahanannya. Nah, ada dua tipe utama dalam pelapukan, yaitu lapuk coklat dan lapuk putih. Secara umum, distribusi HIFA pada kedua tipe pelapukan tersebut tidak banyak perbedaannya, tetapi efeknya terhadap anatomi kayu lebih seragam pada lapuk putih dibandingkan pada lapuk coklat. Kedua kelompok jamur tersebut lebih suka berpenetrasi melalui noktah pada awal pelapukan. Selain itu, keduanya membuat lubang pada dinding sel dan rongga yang sejajar dengan mikrofibril pada dinding sekunder. Nah, jamur pelapuk putih ini mendekomposisi lignin dan selulosa dari lumen keluar sehingga dinding sel kayu menipis. Sedangkan jamur pelapuk coklat mendekomposisi selulosa secara acak di seluruh bagian dinding sel dengan meninggalkan lignin yang mempertahankan bentuk sel hingga tahapan akhir pelapukan, sehingga sisa dinding sel kolaps. Nah, perbedaan ketahanan berbagai jaringan, sel, dan dinding sel terhadap pelapukan berkaitan dengan perbedaan komposisi kimianya, terutama pada kadar ligninnya. Nah, Ganoderma sp merupakan jamur dari suku Ganodermataceae, bangsa Polyporales, dan kelas Basidiomycetes yang tersebar luas. HIFA menyebar di dalam kayu menguraikan dinding sel sehingga terjadi penurunan kekuatan kayu. HIFA yang banyak ini membentuk jaringan yang dinamakan miselium. Pada tingkat serangan yang lebih lanjut, dibentuk pula tubuh buah dalam berbagai bentuk, seperti payung, berdaging, lembaran-lembaran, dan sebagainya. Nah, dalam tubuh buah inilah dihasilkan spora. Jamur ini hidup di tanah, memiliki sifat parasitik dan saprofitik yang menarik karena dua peran yang saling bertentangan, yaitu efek berbahaya dan bermanfaat. Sebagai parasit tanaman, Ganoderma dapat menyebabkan busuk akar dan batang di perkebunan tanaman dan hutan tropis. Jamur ini juga dikenal sebagai jamur pelapuk putih yang dapat menyebabkan busuk kayu dengan menghancurkan lignin. Sebaliknya, jamur ini dapat menguntungkan karena potensi medisnya. Nah, Ganoderma sp memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki basidiokap berbentuk seperti kipas dan bergelombang. Kedua, terdapat lingkaran tahun. Ketiga, permukaannya berwarna coklat keunguan dan pada bagian tepi berwarna putih. Keempat, bagian bawah badan buah Ganoderma sp berwarna putih kekuningan dan memiliki pori-pori. Dan yang kelima, karakteristik morfologi isolat Ganoderma sp berwarna putih dengan tekstur kasar dan tekstur permukaan berombak. Patogenitas Ganoderma sp. Ganoderma merupakan cendawan Basidiomycota yang bersifat tular tanah dan sebagai penyebab utama penyakit akar putih pada tanaman berkayu dengan menguraikan lignin. Nah, penularan penyakit busuk pangkal batang dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu dengan kontak akar tanaman dengan sumber inokulum Ganoderma, kontak udara dengan Basidiospora, dan inokulum sekunder berupa tunggul tanaman atau inang alternatif. Kayu yang mengalami pelapukan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada kayu normal, mengalami kehilangan kekuatan, mengalami penyusutan secara berlebihan ketika mengering, serta mengalami perubahan warna dan sering diiringi dengan perubahan bau. Pada pelapukan lanjut, kayu menjadi lunak dan seperti spons, berserabut, berlubang-lubang, dan rapuh. Kehilangan berat lapuk coklat adalah sekitar 70% karena lignin yang terdapat pada kayu masih tersisa. Jamur pelapuk coklat biasanya menyebabkan penurunan kekuatan yang lebih cepat daripada yang disebabkan oleh jamur pelapuk putih. Terdapat 5 faktor yang penting bagi pertumbuhan jamur. Yang pertama, sumber infeksi. Sumber infeksi bisa berupa kayu yang telah lapuk atau tanah karena banyak mengandung bahan organik di mana jamur bisa tumbuh. Apabila kayu bersentuhan dengan sumber infeksi tersebut, infeksi bisa terjadi melalui pertumbuhan hifa. Bahkan, tanpa kontak langsung pun, infeksi bisa terjadi melalui spora yang terbawa oleh angin atau media lain. Yang kedua, substrat yang sesuai. Kayu merupakan substrat yang sesuai bagi pertumbuhan jamur. Kandungan selulosa, lignin, dan komponen dinding sel lainnya bisa menjadi sumber makanan bagi jamur. Beberapa jenis kayu secara alamiah lebih tahan daripada jenis kayu lainnya karena mengandung bahan beracun bagi jamur. Namun secara umum, hampir tidak ada kayu yang tahan dari serangan jamur apabila ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan adanya pertumbuhan jamur. Yang ketiga, oksigen. Semua jamur pelapuk kayu membutuhkan udara untuk pertumbuhannya. Banyak jenis jamur yang mati dengan cepat jika kekurangan udara. Jamur membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi gula yang digunakannya untuk pertumbuhan dan sebagai sumber energi. Penguraian karbohidrat dalam proses respirasi menghasilkan air dan karbon dioksida. Bila tidak terjadi pertukaran udara, jamur dapat mengalami keracunan oleh karbon dioksida. Yang keempat, kelembaban. Pertumbuhan jamur pada kayu sangat dipengaruhi oleh kadar air kayu tersebut. Semua jenis jamur memerlukan kandungan air yang sedang. Apabila ketersediaan air berkurang, jamur seringkali tidak mati tetapi dalam keadaan dorman. Dan apabila kondisi telah sesuai lagi, walau setelah bertahun-tahun kemudian, pertumbuhan jamur dapat terjadi lagi. Nah, lingkungan yang lembab ini diperlukan untuk perkecambahan spora. Dan yang kelima, temperatur yang sesuai. Pertumbuhan jamur pelapuk kayu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Pertumbuhan jamur lebih cepat dalam keadaan hangat daripada dalam keadaan dingin. Temperatur optimum untuk pertumbuhan pada umumnya adalah sekitar 18 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Sebagian jamur tidak mati walaupun pada temperatur di bawah titik beku, melainkan dalam keadaan dorman, seperti halnya di musim dingin. Kemudian aktif tumbuh lagi ketika temperatur telah sesuai lagi. Pertumbuhan jamur agak lambat pada suhu di atas 35 derajat Celcius dan pada umumnya terhenti pada suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Musim panas lebih kondusif untuk serangan jamur dibandingkan dengan musim dingin. Titik kematian jamur tergantung pada temperatur, lama pemanasan, dan kadar air kayu. Nah, di antara mikroorganisme yang menyerang kayu, jamurlah yang paling merusak karena dapat mengakibatkan kerusakan struktur. Walaupun deteriorasi kayu oleh jamur tidak seluas dan secepat deteriorasi oleh rayap, kerugian yang diakibatkan serangan jamur pada kayu dan produk kayu harus mendapat perhatian yang serius karena menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata. Selain itu, dalam rangka efisiensi pemanfaatan kayu dan menekan konsumsi kayu dari hutan, maka deteriorasi kayu atau produk kayu oleh jamur harus dicegah atau diatasi. Nah, seperti itu teman-teman, kerusakan kayu yang disebabkan oleh jamur.